Kisah Kekaisaran Safawi adalah cerita tentang puncak kejayaan yang memukau dan kejatuhan yang tragis serta mendadak. Untuk benar-benar memahami keruntuhannya, kita harus terlebih dahulu melihat masa puncaknya, sebuah periode yang ditentukan oleh satu orang, Shah Abbas pertama, sering disebut Abbas Agung. Ketika ia naik takhta pada tahun 1988, Persia dalam kekacauan terancam oleh Kekaisaran Ottoman yang tangguh di barat dan Uzbek di timur. Namun, di bawah kepemimpinan visionernya, Kekaisaran tidak hanya diselamatkan, ia diubah menjadi kekuatan global. Abbas adalah ahli strategi ulung diplomat yang cerdik dan pembangun besar yang warisannya akan membayangi dan mungkin akhirnya mencekik para penerusnya. Reformasi Abbas sangat luas dan mendalam menyentuh setiap aspek kehidupan Safawi. Ia secara sistematis memusatkan negara merebut kendali dari para pemimpin suku Qizilbash yang suka bertengkar. Ia memindahkan ibu kota dari Qazvin ke kota Isfahan yang megah. Kematian Shah Abbas pertama pada tahun 1629 menandai titik balik penting bagi Kekaisaran Safawi. Kekuatan yang mendefinisikan pemerintahannya, kontrolnya yang mutlak dan terpusat, menjadi kelemahan fatal di tangan para penerusnya. Para syah yang mengikutinya, hampir tanpa kecuali, adalah tiruan pucat dari leluhur mereka yang tangguh. Mereka tidak memiliki visi, mereka tidak memiliki etos kerja, mereka tidak memiliki hubungan dengan rakyat, mereka tidak memiliki hubungan dengan militer. Dibesarkan dalam suasana terpencil dan memanjakan di harem kerajaan. Para pangeran tidak siap menghadapi kenyataan pahit memerintah kekaisaran luas dan kompleks. Dunia mereka adalah kemewahan istana dan intrik istana, bukan kampanye militer atau pekerjaan administratif yang membosankan. Shah Safi pertama, cucu dan penerus Abbas sendiri, adalah penguasa yang kejam dan paranoid, yang mengeksekusi banyak pejabat dan jenderal cakap yang ia warisi. Pemerintahannya ditandai dengan hilangnya wilayah dan ketidakstabilan internal. Putranya, Abbas, kedua, menunjukkan kilasan kompetensi, tetapi kematiannya yang dini menjerumuskan kekaisaran kembali ke dalam ketidakpastian. Masalahnya bersifat sistemik. Jalan menuju takhta tidak lagi mengharuskan pangeran membuktikan keberanian di medan perang atau pengalaman memerintah provinsi. Sebaliknya, itu adalah hadiah yang dimenangkan melalui politik harem. Seringkali jatuh kepada kandidat yang paling mudah diatur atau yang paling tidak mengancam. Kemunduran itu bukan hanya masalah ketidakmampuan, itu adalah krisis legitimasi. Shah Abbas telah membangun otoritasnya berdasarkan karisma pribadi dan keberhasilan nyata. Para ahli warisnya sebaliknya, memerintah hanya berdasarkan hak ilahi. Dengan sedikit yang bisa ditunjukkan, mereka semakin terpisah dari rakyatnya, jarang meninggalkan batas-batas Isfahan. Sementara Abbas pertama terkenal berkeliling ibu kotanya menyamar, para penerusnya dipandang sebagai sosok yang jauh, hampir mistis. Isolasi ini menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam dan mengikis ikatan antara penguasa dan yang diperintah. Itu membuat monarki rentan ketika krisis tak terhindarkan muncul. Kelemahan politik para syah pasca Abbas tercermin dan diperbesar oleh kemerosotan moral yang meresap di kalangan kelas penguasa. Istana Safawi, yang dulunya merupakan pusat perencanaan strategis dan patronase budaya, berubah menjadi sarang kemewahan dan hedonisme. Para syah, terutama Shah Sulaiman pertama, terkenal karena gaya hidup mereka yang berlebihan. Hari-hari mereka dihabiskan bukan untuk urusan negara, melainkan untuk pesta mewah, pesta pora yang dipenuhi anggur, dunia harem yang terisolasi. Kekayaan besar yang terkumpul selama zaman keemasan tidak lagi diinvestasikan dalam infrastruktur militer. Itu dihabiskan untuk kemewahan pribadi dan monumen kesombongan yang boros. Dekadensi di puncak ini memiliki efek korosif pada seluruh struktur administrasi. Dengan Shah yang tidak tertarik pada pemerintahan, kekuasaan jatuh ke tangan Kasim Istana, wanita berpengaruh di harem, wazir oportunistik. Faksi-faksi ini terus-menerus bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Kesetiaan mereka bergeser seiring dengan angin politik. Kebijakan tidak lagi didasarkan pada kebutuhan kekaisaran, tetapi pada hasil intrik istana. Seorang jenderal atau gubernur yang cakap bisa saja diberhentikan atau bahkan dieksekusi hanya karena ia tidak disukai oleh seorang bangsawan istana yang berkuasa. Ini menciptakan lingkungan ketakutan dan sanjungan, di mana nasihat jujur berbahaya dan sanjungan dihargai. Elemen paling merusak dari konflik internal ini adalah politik brutal seputar suksesi kerajaan. Shah Abbas pertama,
dihantui oleh ketakutan akan pengkhianatan, telah menetapkan presiden yang mengerikan. Ia mengeksekusi putra sulungnya dan membutakan dua lainnya, memastikan tidak ada pewaris yang cakap yang bisa menantangnya. Praktik membutakan, memenjarakan, membunuh saingan potensial menjadi kebijakan standar. Para pangeran dibesarkan dalam sangkar emas harem, sengaja dijauhkan dari dunia luar, dan dilemahkan oleh kehidupan yang dipaksakan menganggur dan kejahatan. Perhitungan kejam ini memastikan keamanan Syah yang berkuasa, tetapi menjamin bahwa penerusnya sama sekali tidak layak untuk memerintah, melanggengkan siklus ketidakmampuan. Lingkungan beracun ini melumpuhkan kemampuan negara untuk menanggapi ancaman. Ketika gubernur provinsi mengirim laporan mendesak tentang kerusuhan, serangan asing, pesan mereka seringkali hilang dalam labirin politik istana. Keputusan tertunda, sumber daya salah alokasi, dan pejabat yang efektif dirusak oleh saingan di ibu kota. Kekuatan militer yang dibentuk oleh Shah Abbas pertama adalah fondasi keamanan kekaisarannya. Tetapi seperti banyak pencapaiannya itu tidak bertahan setelahnya. Kemunduran pasukan Safawi adalah proses yang lambat, tetapi tak terhindarkan. Konsekuensi langsung dari kemerosotan politik dan ekonomi di pusat. Korps Gulam elit, jantung profesional pasukan Abbas, mulai kehilangan ketajamannya. Tanpa ancaman perang yang konstan di bawah Syah yang kuat, pelatihan dan disiplin yang ketat mulai mengendur. Perdamaian membuat pasukan menjadi lunak. Para prajurit lebih banyak menghabiskan waktu di garnisun Isfahan daripada di medan perang, menjadi terbiasa dengan kehidupan yang lebih nyaman. Struktur militer itu sendiri menjadi sumber kelemahan. Kavaleri suku lama, Kizilbash, dikesampingkan oleh Abbas pertama. Meskipun ini mematahkan kekuatan politik mereka, itu meninggalkan sumber daya militer yang signifikan tidak berkembang. Negara Safawi menjadi terlalu bergantung pada Gulam dan pasukan bayaran. Kurangnya keragaman militernya berarti ketika korps Gulam melemah, tidak ada kekuatan lain untuk diandalkan. Sistem militer kehilangan ketahanan dan kedalaman, menjadi organisasi besar yang rentan terhadap pukulan menentukan. Masalah ekonomi akhir Safawi memengaruhi efektivitas pasukan. Pendapatan negara menyusut karena korupsi dan salah urus, menyebabkan pemotongan pendanaan militer. Gaji prajurit tertunda, moral dan kesetiaan anjlok. Pemerintah tak mampu mempertahankan peralatannya atau meningkatkannya. Senjata api dan meriam yang memberi keunggulan teknologi tidak diganti atau dimodernisasi. Awal abad ke-15, militer Safawi adalah bayangan masa lalu, dilengkapi persenjataan usang, dan dipimpin komandan diangkat karena koneksi istana, bukan pengalaman. Degradasi ini terlihat oleh musuh. Gubernur perbatasan mengirim peringatan mendesak, tetapi Isfahan mengabaikannya. Singa Safawi yang ditakuti kehilangan gigi dan cakarnya. Ia mempertahankan penampilan kekuatan, tapi itu gertakan yang tak berkelanjutan. Ketika serangan datang dari pegunungan Afghanistan, pedang tumpul Safawi terbukti tak mampu mempertahankan kerajaan, menghancurkan ilusi kekuasaan, dan memperlihatkan kerentanan kekaisaran. Sementara kemerosotan internal menggerogoti kekaisaran Safawi dari dalam tekanan eksternal yang tangguh terus-menerus mencekiknya dari barat. Konflik dengan kekaisaran Ottoman Sunni adalah realitas geopolitik yang menentukan bagi Safawi Syiah. Persaingan ini lebih dari sengketa wilayah. Itu adalah perjuangan ideologis untuk kepemimpinan dunia Islam. Selama 2 abad, kedua kekaisaran terkunci dalam siklus perang yang menghancurkan, yang menguras harta dan tenaga. Bahkan saat damai resmi, perbatasan panjang tetap zona ketegangan. Penyerbuan konflik proksi menuntut kewaspadaan dan pengeluaran militer besar. Shah Abbas pertama berhasil mengalahkan Ottoman, merebut Baghdad dan sebagian Kaukasus. Namun kemenangan ini tidak permanen. Para penerus yang lemah gagal mempertahankan keuntungan. Ottoman tetap kekuatan militer tangguh. Mereka melancarkan kampanye berulang untuk merebut kembali wilayah, memaksa Safawi ke pertahanan abadi. Sebagian besar anggaran dialokasikan ke front barat, mengalihkan sumber daya yang dapat digunakan untuk pembangunan internal dan pengamanan perbatasan lain yang rentan. Biaya ekonomi sangat besar. Perang menghancurkan lahan pertanian, mengganggu jalur perdagangan, dan memaksa pajak berat pada penduduk. Taktik bumi hangus di perbatasan Anatolia dan Azerbaijan meninggalkan kehancuran dan depopulasi. Atrisi ekonomi melemahkan fondasi keuangan Safawi, menyulitkan pendanaan pasukan, membayar pejabat, dan menjaga kesetiaan rakyat. Ancaman Ottoman menjadi luka terbuka, perlahan menguras kekuatan kerajaan. Keterlibatan ini menciptakan titik buta strategis. Istana dan militer fokus pada front barat.
Ottoman dipandang ancaman utama, mungkin satu-satunya. Akibatnya, gejolak di perbatasan timur, pegunungan Afghanistan, kurang diperhatikan. Tantangan serius dari arah itu diremehkan. Fokus tunggal meninggalkan pintu belakang tanpa penjagaan, sebuah kelalaian fatal dengan konsekuensi bencana. Pukulan terakhir yang fatal bagi Kekaisaran Safawi datang bukan dari saingan tradisional Ottoman mereka, tetapi dari arah yang telah lama mereka abaikan, timur. Suku-suku Pashtun di Afghanistan yang merupakan Muslim Sunni yang taat telah lama merasa tertekan di bawah pemerintahan Safawi Syiah. Mereka membenci pemerintahan yang keras, penganiaya agama, pajak yang memberatkan yang diberlakukan oleh Gubernur Safawi di Kandahar. Percikan pemberontakan dinyalakan oleh Mirwais Hotak, seorang pemimpin karismatik dan berpengaruh dari suku Ghilzai Pashtun. Pada tahun 1929, ia memimpin pemberontakan yang sukses menggulingkan Gubernur Safawi, mendirikan negara merdeka berpusat di Kandahar. Selama lebih dari 1 dekade, Istana Safawi yang lemah gagal merespons serius. Upaya mereka untuk merebut kembali Kandahar setengah hati dan mudah dikalahkan oleh pejuang Afghanistan yang ganas. Ketidakaktifan ini memperkuat semangat Afghanistan. Pada tahun 1921, putra Mirwais, Mahmud Hotak, memutuskan membawa pertempuran ke jantung kekaisaran. Memimpin pasukan relatif kecil tetapi bermotivasi tinggi, ia berbaris melintasi dataran tinggi gurun Persia Timur. Pasukan Safawi setempat, moralnya hancur, kepemimpinannya buruk, bubar di hadapannya. Pada Maret 1922, pasukan Mahmud tiba di depan tembok Isfahan, ibu kota megah yang seharusnya tidak dapat ditembus. Pengepungan Isfahan Maret-Oktober 1922 adalah bencana kemanusiaan dan lonceng kematian dinasti Safawi. Kota itu tidak siap untuk pengepungan. Shah Sultan Hussein, penguasa saleh tetapi tidak tegas, tidak mampu mengorganisir pertahanan koheren. Pasukan Safawi besar tapi tidak disiplin dikalahkan di Gulnabat oleh pasukan Mahmud yang lebih kecil dan berpengalaman. Terjebak di dalam tembok, penduduk Isfahan perlahan kelaparan. Kelaparan! Penyakit melanda kota. Laporan mengerikan tentang kanibalisme muncul saat keputusasaan meningkat. Pada 23 Oktober 1922, Shah Sultan Hussein, kurus dan terhina, keluar dari istana menyerahkan mahkota kepada Mahmud Hotak. Kejatuhan Isfahan adalah momen kejam dan penghinaan yang mendalam. Ibu kota yang megah dijarah dan penduduknya dibantai. Penangkapan ibu kota oleh pasukan suku kecil dari pinggiran memperlihatkan kekosongan total negara Safawi. Meskipun beberapa peniru Safawi berkuasa di provinsi beberapa tahun, pemerintahan efektif dinasti itu berakhir, brutal dan tragis. Kejatuhan Isfahan tidak membawa perdamaian bagi Persia. Itu mengantarkan periode kekacauan dan fragmentasi. Pemerintahan Afghanistan di bawah Mahmud Hotak dan penerusnya Ashraf brutal dan tidak stabil. Otoritas mereka hampir tidak meluas di luar Isfahan dan sekitarnya. Di barat, Kekaisaran Ottoman memanfaatkan keruntuhan itu untuk merebut wilayah yang luas, termasuk Hamadan dan Tabriz. Di utara, Rusia Peter Agung mendorong ke Kaukasus, menduduki tanah Safawi di sepanjang Laut Kaspia. Kekaisaran yang dulunya perkasa sedang dibagi-bagi oleh tetangganya, sementara rakyatnya menderita di bawah pendudukan asing dan anarki internal. Dari kekacauan ini, muncul sosok baru yang tangguh, Nader Qoli Beg, seorang komandan militer brilian dari suku Afshar di Khorasan. Ia adalah seorang pria dari latar belakang sederhana, tapi memiliki ambisi tak terbatas dan kejeniusan militer. Awalnya, ia menyatakan kesetiaannya kepada penipu Safawi yang masih hidup, Tahmasp kedua, putra dari Shah Sultan Hussein yang digulingkan. Berjuang atas nama pemulihan monarki Safawi, Nader terbukti menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Ia secara sistematis mengusir Afghanistan dari Persia, merebut kembali Isfahan pada tahun 1729. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ottoman dan Rusia, mendorong mereka kembali dan merebut kembali hampir semua wilayah yang telah hilang. Nader adalah penguasa de facto Persia, dengan Shah Safawi, Tahmasp kedua, berfungsi sebagai boneka belaka. Pada tahun 1736, kekuasaan Nader mutlak. Ia mengadakan majelis besar para pemimpin bangsa dan melalui kombinasi intimidasi dan aklamasi populer, mengangkat dirinya sebagai Shah Persia. Ia menggulingkan penguasa Safawi nominal terakhir, Abbas ketiga, putra bayi Tahmasp kedua, dan mendirikan dinasti Afsharid miliknya sendiri. Tindakan ini secara resmi menandai berakhirnya Kekaisaran Safawi yang telah memerintah Persia selama lebih dari 230 tahun.
Keruntuhan dinasti Safawi memiliki konsekuensi yang mendalam dan abadi. Itu menyebabkan periode ketidakstabilan dan peperangan yang intens yang menghancurkan negara. Meskipun penaklukan militer Nadir Shah akan secara singkat menciptakan kekaisaran besar yang membentang dari Indus hingga Kaukasus, pemerintahannya keras dan dinastinya berumur pendek. Kejatuhan Safawi juga memperkuat identitas Shia Persia. Karena itu menjadi bagian inti dari kesadaran nasional dalam menghadapi penjajah Sunni Afghanistan dan Ottoman. Kisah Safawi berfungsi sebagai pelajaran abadi. Bagaimana kekuatan besar yang dibangun oleh pemimpin visioner dapat hancur oleh kemerosotan internal kepemimpinan yang lemah dan kegagalan untuk beradaptasi dengan tangan baru.